Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramrani Putri dari kelas 12 MIPA 4, absen 29. Di sini saya ingin membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas portofolio sejarah. Terima kasih. Nah, di sini saya ingin membuat video pembelajaran mata pelajaran sejarah. Di sini saya ingin membawakan materi tentang Kerajaan Majapahit. Nah, sebelum kita membahas materi selanjutnya, kita harus ketahui dulu nih, apa itu Kerajaan Majapahit? Nah, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Nusantara terbesar dan terkuat dalam sejarah. Didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu 1350 sampai 1389, dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Nah, selanjutnya ada sejarah Kerajaan Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit tuh apa aja sih? Nah, kerajaan kan berdiri pasti ada sebab akibatnya kan. Kira-kira Kerajaan Majapahit tuh awal berdirinya karena apa ya? Nah, ternyata Kerajaan Majapahit berawal dari runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang, Adipati Kediri, Raden Wijaya, menantu Raja Kartanegara dari Singasari, yang berhasil melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan membangun kekuatannya di Madura dengan bantuan Arya Wiraja. Adipati Madura, setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur pada tahun 1293. Nama Majapahit berasal dari dua kata, yaitu maja yang berarti buah maja dan pahit. Konon Raden Wijaya menamai kerajaannya dengan nama ini karena merasakan pahitnya pengkhianatan yang dialami di masa lalu. Nah, tadi kan saya sudah menceritakan awal berdirinya Kerajaan Majapahit itu gimana sih? Kalau misalkan udah berdiri, pasti ada masa kejayaannya kan? Kira-kira masa kejayaannya gimana aja ya? Masa kejayaan Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada tahun 1350 sampai 1389. Puncak kejayaan di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk memerintah Kerajaan Majapahit dengan tata pemerintahan yang teratur dan cermat. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari peranan Gajah Mada yang berhasil melumpas pemberontakan dan mampu menyatukan Nusantara. Mahapati Gajah Mada mencetus Sumpah Palapa yang berarti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Wilayah-wilayah yang berhasil menaklukkan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan Filipina. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah yang berada di luar Jawa Timur. Wilayah-wilayah yang dikuasai Majapahit tersebut tercatat dalam Kitab Negara Kertagama, Pupuh 13 dan 14. Majapahit juga menjadi hubungan dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah pimpinan Empu Nala dengan strategi dan kekuatan militer. Majapahit mampu menstabilkan wilayah dan memperluas wilayahnya. Pada masa kejayaannya, Majapahit juga menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor berupa lada, garam, dan lengkeng. Nah, di setiap kerajaan juga pasti ada runtuhnya kan, dan pasti ada sebab akibat terjadi runtuhnya. Tadi saya sudah menjelaskan awal berdirinya hingga masa kejayaannya tuh apa aja. Nah, setelah itu saya ingin menjelaskan runtuhnya Kerajaan Majapahit yang disebabkan oleh runtuhnya Kerajaan Majapahit ini saya akan menjelaskan 3 faktor. Yang pertama, melemahnya kekuasaan Majapahit terjadi setelah meninggalnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan juga kematian Gajah Mada pada 1364. Runtuhnya Kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Meninggalnya Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Hayam Wuruk yang didampingi oleh Gajah Mada. Sekitar 25 tahun setelah kematian Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk meninggal pada 1389. Meninggalnya Hayam Wuruk menjadi awal dari runtuhnya eksistensi dan kekuasaan Kerajaan Majapahit. Setelah meninggalnya Hayam Wuruk, internal pemerintah Kerajaan Majapahit mengalami gejolak
yang disebabkan oleh perbuatan kekuasaan. Nah, faktor yang kedua ini saya sudah menjelaskan di yang awal video, yaitu meninggalnya Gajah Mada. Gajah Mada merupakan Mahapati yang memiliki peran penting dalam kejayaan dan perluasan wilayah kerajaan Majapahit. Nah, yang ketiga ini faktor pentingnya kenapa kerajaan Majapahit bisa runtuh. Perebutan tahta setelah kematian Hayam Wuruk. Internal Majapahit mengalami gejolak akibat adanya perebutan kekuasaan atas jabatan raja. Adapun perebutan kekuasaan atas tahta kerajaan ini melibatkan Beher Wirophumdumi yang merupakan anak dari selir Hayam Wuruk melawan Wirakmawardhana, menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan kekuasaan atas tahta kerajaan ini pada akhirnya menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan bangsawan Majapahit. Kalian kan tadi sudah tahu nih faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah, materi selanjutnya yaitu budaya. Setiap kerajaan memiliki budaya. Nah, kira-kira kerajaan Majapahit memiliki kebudayaan apa ya? Nah, kebudayaan kerajaan Majapahit ini nih cukup lumayan menarik. Mampu menciptakan kesenian rakyat dan tradisional bersifat adiluhung diantaranya. Kesenian reog misalnya terbentuk bermula dari sikap Ki Ageng Sunu yang memberontak Behere Ketra Bumi, kemudian membentuk kesenian reog, selanjutnya wayang beber yang juga kesenian peninggalan Majapahit. Wayang beber berbentuk lembaran bergambar kemudian dibeberkan, selanjutnya jatilan sekilas seperti drama tari yang melukiskan kegagahan prajurit Majapahit dalam berperang dipadu dengan magis atau kesurupan. Kesenian yang mengacu pada Majapahit menjumlah cukup banyak, namun kebanyakan kesenian-kesenian tersebut bersifat hiburan, meski beberapa kesenian masa Majapahit adalah sebuah gambaran dalam suatu peristiwa reog. Nah, kerajaan Majapahit kan punya Sumpah Palapa, dan ini Sumpah Palapanya. Sebuah palapa diikrarkan oleh Gajah Mada ketika ia dilantik sebagai patih kerajaan Majapahit pada tahun 1331 Masehi. Intisari sumpah tersebut adalah bahwa Gajah Mada bersumpah untuk tidak akan makan palapa, semacam jenis rempah-rempah yang manis, tidak juga bersenang-senang atau beristirahat sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, materi yang terakhir, bagaimana sih laju perekonomian kerajaan Majapahit itu? Perdagangan dan pertanian merupakan salah dua hal yang mampu mendongkrak perekonomian kerajaan Majapahit. Untuk mendukung kehidupan perekonomian kerajaan, maka kerajaan Majapahit juga membangun berbagai sarana untuk memudahkan proses perdagangan seperti jalan, lalu lintas sungai, dan pelabuhan. Lebih lanjut, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, ia mengusahakan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara membangun bendungan-bendungan, saluran air, dan pembukaan lahan pertanian baru. Di sepanjang sungai itu juga dibangun jembatan penyeberangan untuk memudahkan hubungan antar daerah. Nah, itu dia tentang kerajaan Majapahit dari awal berdirinya hingga runtuhnya. Lalu perekonomian kerajaan hingga budayanya. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.